Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Mulyana, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Bantarojok, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Silakan perkenalkan diri. Ya, nama saya Yanti Yatawati, mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan kebetulan saya mengajar di kelas 9. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Cece. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, gimana sebaliknya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Pada hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya amati jalannya pembelajaran ilmu selama di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kenapa ada percakapan praobservasi? Hal ini dilakukan supaya Ibu lebih siap nanti dalam melakukan proses mengajar. Jadi dengan begitu Ibu akan lebih optimal, ya, lebih lancar tentunya di dalam melakukan nanti kegiatan praktik mengajar yang akan diobservasi oleh saya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, materi apa yang Ibu akan sampaikan kepada siswa? Ya. Nah, kebetulan nanti saya akan mengajar di kelas 9D dan sesuai dengan program semester yang minggu depan saya lakukan, yaitu tentang materi pewarisan sifat tentang persilangan monohibrida menurut hukum Mendel 1. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat proses pembelajaran dilakukan, yang pertama pengetahuan. Nah, melalui studi literasi dan diskusi bahwa peserta didik dapat menemukan perbandingan genotip dan fenotip pada persilangan monohibrida. Kemudian, yang kedua keterampilan. Nah, melalui kegiatan praktikum menggunakan kancing genetika, bahwa peserta didik diharapkan mampu menentukan hasil persilangan monohibrida dengan benar. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Ya. Adapun area pengembangan yang saya rencanakan, yang pertama yaitu area pengembangan bidang pengetahuan. Ya, bahwa siswa mampu menemukan perbandingan genotip dan fenotip pada persilangan monohibrida ya dengan benar. Yang kedua, pada area pengembangan keterampilan, siswa mampu membuktikan tentang hukum Mendel 1 atau tentang hukum segregasi tentang persilangan monohibrida dengan melakukan praktikum menggunakan kancing genetika. Bagaimana rancangan dalam pembelajarannya? Adapun rancangan yang telah saya buat, yang pertama yaitu tentang metode pembelajaran ya. Nah, pendekatannya yaitu saintifik, kemudian model pembelajarannya yaitu menggunakan problem based learning atau PBL yang diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Kemudian adapun metodenya yaitu dengan diskusi eksperimen. Nah, adapun media dan sumber pembelajaran, yang pertama medianya yaitu dengan membuat LKPD, kemudian adanya kancing genetika dan alat tulis seperti halnya spidol. Kemudian yang kedua, sumber pembelajaran yang dipakai adalah buku guru dan buku siswa SMP dan RTS kelas 9 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan buku IPA yang relevan. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran, yang pertama yaitu tentang kegiatan pendahuluan, yaitu dengan diawali dengan apersepsi, nah tidak lupa berdoa, kemudian mengabsen, kemudian memberikan motivasi kepada siswa dengan mengajukan pertanyaan seputar pembelajaran pada minggu sebelumnya.
kemudian menanyakan kabar, kemudian menanyakan perasaan, dan mengaitkan tentang mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Dan juga tidak lupa menyampaikan cakupan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran saat itu, kemudian tujuan pembelajaran dan teknik penilaian. Nah, adapun kegiatan inti ya, yaitu saya nanti akan menjelaskan sedikit materi tentang persilangan monohibrida. Kemudian membuat beberapa kelompok atau mengelompokkan siswa. Kemudian yang ketiga, nah diharapkan siswa nanti bisa menyampaikan hasil pekerjaannya dari praktikum yang telah dilakukan. Dan kemudian, nah di kegiatan inti yang terakhir yaitu pekerjaan siswa dikumpulkan, nah dan dilakukan penilaian. Dan nah diharapkan siswa bisa menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari pembelajaran pada saat itu. Kemudian di kegiatan penutup, ya nanti saya akan mencoba memberikan penjelasan, yaitu bersama peserta didik, yaitu memberikan penjelasan atau penguatan dari pembelajaran pada saat itu, kemudian melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, dan tidak lupa mengingatkan siswa untuk tetap bersyukur dan memberikan penilaian tentang nilai moral ya. Dan yang terakhir yaitu mengingatkan kembali kepada siswa untuk terus belajar dan memberikan ingatan untuk mempelajari materi berikutnya. Ya, terima kasih atas penjelasannya, ini sangat panjang sekali. Ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran? Ya. Rencananya pembelajaran dilakukan minggu depan, tepatnya hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di kelas 9D. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas Ibu, akan mengobservasi, saya akan melihat, mengamati jalannya pembelajaran yang dilakukan. Setelah Ibu melakukan praktik mengajar, nanti kita akan melakukan percakapan yang terakhir yang disebut dengan percakapan pasca observasi, yang mana pada percakapan pasca observasi ini nanti akan disaksikan secara langsung oleh Pak JJ. Dia adalah salah satu pengajar praktik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas Ibu. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.